Di sebuah puskesmas di Desa Mawar, Provinsi Bengkulu, ada beberapa perawat yang akan melakukan promosi kesehatan tentang penanggulangan bencana gempa bumi. Karena menurut BMKG, di sekitaran desa tersebut terdapat lempengan yang beresiko terjadinya gempa bumi. Dan perawat melakukan penyuluhan mengenai gempa bumi. Jadi sesuai dengan kesepakatan kami, perawat dari Puskesmas Desa Mawar, kami sudah berkomunikasi dengan kepala desa di desa ini karena adanya resiko patahan-patahan ataupun terjadinya bencana alam yaitu gempa bumi. Jadi kami mau memberikan informasi untuk penyuluhannya. Apa ibu dan bapak bersedia untuk diberikan informasi? Ya. Baiklah ibu, bapak-bapak, sebelumnya kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri perawat Iren. Saya perawat Putu. Saya perawat Mutiara. Saya perawat Neti. Nah, baiklah, kami akan memulai ya. Tapi sebelum kami mulai, kami mau mempersiapkan speaker dan laptopnya terlebih dahulu. Mohon tunggu ya, Pak. Jangan lama ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa di sini kemungkinan besar wilayahnya sering terjadi bencana, terutama gempa bumi ya. Nah, sebelum saya memberitahu apa itu gempa bumi, ibu-ibu dan bapak-bapak tahu nggak apa itu gempa bumi? Menurut ibu dan bapak-bapak adalah apa itu gempa bumi? Ada yang tahu nggak? Saya akan coba. Oh ya, silakan Bu. Kalau menurut saya gempa bumi itu suatu bencana alam nanti yang menyebabkan bangunan-bangunan itu bisa roboh dan menyebabkan korban jiwa. Bagus ya Bu. Baik Mbak, terima kasih. Jadi kalau menurut saya nih Mbak ya, gempa bumi itu di mana getaran yang terjadi di bumi yang bisa menyebabkan bangunan itu rubuh. Baik Pak. Sudah. Kita buka ya. Bagus. Bapak dan ibu-ibu semuanya sudah benar ya. Nah, jadi gempa bumi itu adalah pergerakan getaran atau getar-getar yang terjadi di atas permukaan bumi. Yang terjadi atas permukaan bumi yang membuat kita semuanya bergoncang seperti itu. Nah, lalu apa penyebab dari gempa bumi? Penyebab dari gempa bumi yaitu pergerakan lempengan bumi atau kerak bumi. Jadi itu ini kan lempengan bumi nih Pak ya. Lempengan bumi itu bergeser, bergerak. Jadi itu menyebabkan goncangan-goncangan atau pergerakan-pergerakan seperti itu. Lalu dampak dari gempa bumi itu sendiri yaitu bisa saja jalanan-jalanan itu terbelah. Lalu Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan melanjutkan materi tentang apa yang perlu dilakukan saat terjadi gempa. Nah, ada 4 kemungkinan. Yang pertama di dalam rumah, yang kedua di luar ruangan, yang ketiga saat kita berkendara, dan yang keempat itu ketika kita di dalam gedung. Nah, untuk yang di dalam rumah, bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung mencari meja, langsung mencari perlindungan di meja supaya runtuhan-runtuhan rumah itu tidak langsung ke kepala bapak-bapak atau ibu-ibu. Jika saat berkendara, tetap tenang, tetap di dalam kendaraan, jangan kita keluar kendaraan ketika masih terjadi gempa, karena itu akan berbahaya untuk kita. Lalu yang ketiga di dalam gedung. Kalau kita di dalam gedung, usahakan jangan menggunakan lift. Karena apa? Karena bisa saja ketika kita di dalam lift itu tiba-tiba roboh atau terguncang, kita terjebak di dalamnya. Lalu kita harus mencari tangga darurat. Untuk yang keempat itu ketika di luar ruangan, jangan mendekati pohon-pohon besar. Ada sedikit video untuk menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apa itu gempa bumi. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekian materi dari kami. Apakah ada pertanyaan mengenai gempa bumi atau persiapan yang akan dilakukan? Nah iya Mbak, kalau gempa bumi terus kita maksudnya apa sih yang harus kita lakukan? Apa harus bawa benda-benda apa-apa? Oh baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi di leaflet itu atau di kertas brosur itu sudah saya cantumkan di sini ya. Nah di sini. Jadi peralatan yang harus kita bawa itu pakaian, senter, makanan secukupnya, seperti itu. Bisa dibaca ya bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, baiklah Bapak dan Ibu-ibu, sebagai penutup pertemuan kita, di sini saya memiliki slogan. Nah, slogannya itu saat nanti saya berteriak Desa Mawar
Kita siap lawan bencana. Telah dilakukannya promosi kesehatan mengenai gempa bumi yang dilakukan oleh perawat Puskesmas Desa Mawar. Dan pada siang hari ketika masyarakat Desa Mawar sedang melakukan aktivitas seperti biasa, tiba-tiba terdengar suara kentongan dan setelah bencana gempa bumi mereda, datanglah beberapa perawat dari Puskesmas Desa Mawar tersebut untuk melakukan evakuasi kepada korban jiwa bencana gempa bumi. Jauh ya. Dua bulan setelah terjadinya gempa, masyarakat Desa Mawar masih berada di posko bencana yang setiap harinya dikontrol oleh perawat bencana. Semakin hari, kesehatan fisik pasien semakin membaik dan terus meningkat. Tetapi ada beberapa pasien yang mengalami depresi, karena dari data yang didapat, ada pasien yang kehilangan anggota keluarga seperti anak dan suami, kehilangan harta benda, serta kehilangan salah satu fungsi anggota tubuh. Baiklah, bagaimana sekarang keadaan pasien-pasien kita ini? Sepertinya sangat memprihatinkan, kesehatan mentalnya terus berkurang. Apakah ada solusi dari Sepertinya kita perlu bantuan dari dari perawat yang tinggal di kota membantu kita. Gimana kalau nelfon kejiwaan? Iya benar. Boleh juga ya. Boleh, saya coba telepon ya. Iya. Ya. Kemarin pasien kita nambah satu lagi ya. Iya suster, ya kayaknya bulan ini semakin meningkat ya. Ada pasiennya perempuan deh. Iya perempuan. Kita belum selesaiin aspek kita loh. Kayaknya kemarin diagnosanya apa sih? Kehilangan ya? Iya. Iya ya. Aduh kasihan banget sih. Nanti ada telepon dari ini. Novri, perawat puskesmas dari Desa Mawar. Saya angkat dulu ya. Iya silakan. Halo Mbak, selamat pagi.
Ya, selamat pagi. Apakah ada yang bisa kami bantu? Iya Mbak, ini saya dari Puskesmas Desa Mawar ingin minta bantuannya. Ya, boleh. Ada apa ya? Iya Mbak, jadi itu begini Mbak, kemarin kan di Desa Mawar ini terjadi gempa bumi. Nah, kami sudah merawat semua pasiennya, tetapi ada beberapa pasien yang mengalami sepertinya masih belum bisa menerima mereka kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, dan mengalami kehilangan salah satu fungsi anggota tubuhnya. Itu mereka masih belum bisa menerima Mbak. Apakah Mbak bisa membantu kami untuk menenangkan mereka atau meyakinkan mereka bahwa semua itu tuh bakal bisa kembali lagi atau bagaimana seperti itu? Baik, bisa, kami bisa. Nanti saya ajak sama rekan-rekan saya juga untuk sana. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya kami belum bisa karena kami harus membuat asik dulu. Karena tadi ada pasien baru juga datang di rumah sakit jiwa. Mungkin 1 jam kemudian kami akan ke sana. Oh, jadi gitu ya, masih ada yang kehilangan, kayak dia bisa menerima. Ya nanti kami usahakan ke sana untuk membuat pasien-pasien di posko bencana alam nanti kita buat lebih tenang. Semoga kami bisa membantu ya. Oke Mbak, baiklah Mbak, saya tunggu kedatangannya Mbak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, ditunggu ya. Kemudian saya cek dulu ya, perawat bersama tadi. Oke, baik. Ini barangnya sudah lengkap semua sudah. Kayaknya sudah, saya juga kayaknya sudah bawa data-data aja sih. Kalian bawa Setelah beberapa jam perjalanan, tibalah perawat jiwa di posko bencana Desa Mawar dan langsung berkolaborasi dengan perawat bencana yang ada di Desa Mawar. Terima kasih ya untuk Bapaknya bisa datang kemari ke Puskesmas Desa Mawar ini. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi kepada PSkia, bahwa di sini kemarin terjadi gempa bumi. Nah, ada beberapa pasien yang masih belum bisa menerima keadaannya. ada berapa orang ya? Sekitar kurang lebih itu ada 4 orang. Nah, ini ada datanya, lihat. Nanti bisa kita lihat langsung pasiennya. Mohon maaf tadi sebelumnya kalau kami lama, soalnya tadi saya lihat kan jalannya susah, tadi banyak pohon yang tumbang-tumbang juga tadi, jadi kami jalan kaki tadi, jadi agak lama, mohon maaf ya. Iya, apa-apa. Ini pasien yang pertama ada namanya Desira, kehilangan harta. Iya. Terus ada Mutiara, kehilangan anak. Iya. Jadi anaknya tinggal waktu. Anaknya hilang gak ketemu. Iya. Terus ada siapa ini? Apa? Kehilangan suami ya. Terus apa? Maaf agak kabur. Apakah Mbaknya mau langsung lihat keadaan pasiennya langsung? Bisa. Ya udah. Ayo. Mari Pak. Baiklah Mbak, ini saya perkenalkan salah satu pasiennya, ini Neti, ini Iren, ini Mutiara, dan itu Putri. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Selamat siang Mbak. Nanti kami di sini akan membantu perawat. Nanti kalau misalnya Mbak tidak apa-apa, nanti bisa panggil kami ya. Kami saya hilang Mbak. Bisa kami saya hilang. Tadi kita kan udah lihat ya satu-satu pasiennya. Gimana kalau kita ganti aja sih biar kita lebih efektif, biar kita benar-benar bisa komunikasi, biar mereka juga rileks. Kira-kira kita bagi satu-satu kan pas 4 ya tadi. Iya, Kamu kayaknya pasien kira sama Iren aja. Kamu yang Mei ya? Iya, aku yang Mei. Saya berarti aku sisanya yang mau cari yang kehilangan anak itu tadi. Iya. Ya udah kita ke sana aja langsung. Kayaknya mereka sedih banget kan. Ya, selamat siang Ibu. Saya perawat. Suami saya. Iya Bu. Suaminya kenapa Bu? Iya kita nggak pulang-pulang Suster. Ibu
kalian emang itu belum bisa mengikhlaskan. Tapi nanti mama itu bisa melepas. Ibu ada luka juga ya. Sakit ya Bu ya. Ibu tenang Bu, jangan nangis terus Bu. Nanti Ibu bisa cerita sama saya ya. Ibu tenang Bu. Dulu ya. Waktu kejadian ibu perempuan itu gimana? Apa waktu masih goyang-goyang gitu? Apa pas pohon tumbang atau bagaimana? Pas pohon tumbang itu terus ibu kaget? Iya, dia nggak saya tahu ya di mana. Langsung tiba-tiba nggak ada di gendong ibu. Ya saya ngerti kok. Ibu jangan terus ya, siapa tahu nanti kan kita mau anaknya. Kita doa ya Bu ya. Ibu harus tenang ya. Ibu udah makan belum kan? Saya mau ya anak saya ya, nanti kami cari. Gimana sudah makan airnya? Sudah suster makan telur. Sudah kenyang ibu sekarang? Iya udah kenyang lah. Makan telur cuma biasanya aku makan ayam. Gimana hari ini pas ada di mana? Sepertinya ibu tidak masalah. Aku sedih aduh, kecewa aduh. Seluruhnya yang dapat ke waktu aku masih gadis tuh. Hancur kamu. Saya mau Sakitnya suster. Iya ibu saya paham. Semua berlian, rumah, mobil, motor, segala macam hancur. bisa kalimat dalam Ibu apa harus kita? supaya ibu bisa lebih tenang. Ayo dari leksan teman rumah enggak balik. Nanti semuanya itu akan dikasih yang baik-baik. Bisa tenangkan diri ibu. Karena pas ibu Dia ngomongin dari relax suster. apa yang sudah ibu masih sekarang bisa lihat kan dari sisi yang lain fisiknya masih baik-baik yang lain. Nah sekarang saya ingin tanya misalnya kegiatan apa yang ibu biasanya lakukan anak-anak tadi biasanya membuat ibu senang. Ini biasanya bikin kerajinan gitu. Kerajinan tangan juga ibu biasanya buat apa ibu? Terus kain planet. Banyak lah aku buat tinggal aku jual itu hantar aku beli-beli. Ibu senang buat kerajinan tangan ya? Kalau menurut saya ibu bisa melakukan kegiatan positif supaya menghilangkan rasa cemas ibu. Kemudian dari kerajinan tangan tersebut ibu juga mungkin bisa saja menghasilkan uang lagi dari apa yang ibu sukai sekarang. Dapat teman dari rumah. Pasti bisa ibu, kalau ada usaha pasti bisa kembali. Sama lagi masa berapa tahun? Harus ada, semua itu ada waktunya. Minta Nah dari kegiatan ibu seperti itu Acak balik dia acak ini. pasti bisa ibu kalau ibu. Segala Pak. Cuma dari kerajinan tangan. Semua itu ada, mulai dari sesuatu itu semua ibu bisa lihat aja. Iya pantas sakit. Saya tahu agak berat ya. Jadi saya kasih kepada ibu dengan keadaan ibu yang seperti ini bukan berarti ibu tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Gimana menjawab itu? Banyak di luar sana yang kehilangan kakinya, bahkan dua-duanya bu. Tapi mereka masih berusaha untuk menghidupkan dirinya sendiri. Jadi ibu juga harus belajar bahwa dari kejadian ini ibu harus lebih baik. Kemas ini. Jadi dari kejadian ini ibu harus lebih berhati-hati menjaga
keadaan pasien di posko ini yang tadinya depresi sudah semakin membaik. Seperti itu, Mas. Ya, baik, Mbak. Ya, kayaknya kami harus pamit dulu ke kota karena lagi banyak pasien lagi, bertambah pasien. Jadi kami harus balik ke kota lagi. Nanti kalau misalnya masnya, mbak-mbaknya masih perlu kami, tinggal hubungi kami aja ya. Baik, Mbak. Ya, kami pamit dulu ya. Iya, Mbak, terima kasih, Mbak ya. Iya. Terima kasih, Mbak ya, bantuannya, Mbak. kasih, Kak. Ya. Kami pergi Setelah 1 tahun terjadinya gempa bumi, pasien yang sudah dilakukan tahap rehabilitasi kini kembali beraktivitas seperti biasa. Besok. Kita